Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, apa kabar nih sahabat 8? Dah lama kita nggak nge-broadcast lagi ya, nggak nge-broadcast bareng. Kebetulan hari ini, tepatnya di bulan November, kita akan kembali melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu dengan podcast. Ya, kita sharing berbagi ilmu dan tentunya kita akan menghadirkan beberapa narasumber yang mungkin kedepannya bisa membuat semua orang ini menerima manfaat dari apa yang kita obrolin ya, kalau seperti ini. Nah, kebetulan tema kali ini yaitu tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila tentunya ya, yang sudah diselenggarakan oleh SMK Negeri 8 Garut dengan temanya itu adalah kearifan lokal. Nah, di mana SMK Negeri 8 Garut ini terletak di daerah di kawasannya itu kawasan Kecamatan Selawi tentunya, yang berada di Desa Samida. Nah, ini temanya yaitu tentang kearifan lokal, di mana sesuai dengan nama kecamatan yang saya sebutkan tadi, yaitu tentang Kecamatan Selawi, yang tentunya dengan kearifannya atau budaya lokalnya itu tentang bambu ya. Hari ini saya mendatangkan seorang siswa yang terlibat langsung dalam kegiatan P5, di mana P5 ini memang ada beberapa dimensi yang harus dikerjakan ya oleh setiap siswa, khususnya mereka yang berkecimpung di kurikulum Merdeka gitu ya. Nah, hari ini coba silakan boleh memperkenalkan diri dulu, namanya siapa, dari kelas apa, dan jurusannya apa. Silakan. Perkenalkan, nama saya Fajar Fadlilah dari kelas 10 TKR 3, Pak. Oh, kelas 10 TKR 3. 3. Oke. Kemarin ngikutin Iya. tentang yang namanya P5 ya Iya. gitu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya gitu. Nah, yang disinggung sama Bapak tadi bahwa kita itu tadi membahas tentang yang namanya kearifan lokal tentunya. Kearifan lokal yang mengusung tentang temanya itu adalah kerajinan bambu. Nah, kerajinan bambu. Kemarin kamu itu berapa hari mendalami gitu kan, mendalami tentang produk yang dibuat pada saat pameran atau panen karya kemarin itu? Berapa hari kira-kira? Saya mendalami kerajinan itu cukup lama, Pak, sekitar 1 mingguan, karena butuh banyak proses juga. Oh, butuh banyak proses gitu Iya. ya, gitu. Nah, dari 1 minggu itu kemarin produk yang dihasilkan itu apa produknya kira-kira? Saya menghasilkan produk tentang ayakan dan besek, Pak. Ya, ayakan. Oh, Iya. ayakan kalau di Sunda itu ya, sahabat 8, namanya ayakan itu alat di mana yang digunakan untuk biasanya untuk menyaring atau Ikan. tempat jemuran ya, Iya. mengeringkan makanan Mengeringkan tentunya dengan makanan. bantuan matahari. Ayakan dan apa? Dan besek, Pak. Dan besek. Iya. Oh, besek juga masih tempat makanan itu? Masih. Oh, masih tempat makanan. Nah, proses ini pengerjaannya kira-kira ada alat khusus nggak di situ yang dibutuhkan gitu kan, untuk apanya gitu kan, dari mulai merapihkan kemudian diameternya harus berapa, bisa dijelaskan sedikit nggak tentang itu alat-alatnya mungkin yang disiapkan? Alat-alatnya mungkin seperti eh, pisau raut, gergaji, Pak, golok Dan sebagainya gitu. sebagainya, Pak. Itu prosesnya tadi 1 minggu untuk mempelajarinya. Iya. Itu kan mungkin dikerjakan sama tim. Ya, Sama Pak. tim. Berapa orang timnya itu? Kisaran 18 orang, Pak. 18 orang. Iya. Semuanya aktif gitu kan Semuanya melakukan. aktif. Oke. Besek ya. Aduh, kalau ngomong-ngomong besek kayaknya agak tertarik juga ya, karena sekarang memang kerajinan dari bambu agak sedikit terhilangkan Iya, ya, karena modernnya banyak anak-anak muda gitu kan yang sekarang itu beralih ke permainan yang modern tentunya ya. Boleh sih sebenarnya kalau kita ngobrolin misalkan bermain game di rumah gitu kan, ya modernnya bisa diambil gitu ya, bikin konten lah di media sosial gitu kan, boleh. Cuma satu sisi mungkin yang harus para pemuda, khususnya bagi sahabat 8, untuk para pemuda tolong untuk melestarikan budaya lokal daerah ya, tentunya yang bisa menjadikan kekayaan wilayah itu bisa terpublikasikan ya. Jadi apa ya namanya tuh, kayak produk-produk daerah itu bisa dilihat di mancanegara, khususnya kalau udah masuk ke mancanegara itu akan mahal tentunya ya, seperti itu. Nah, untuk bambu krep atau kemarin kajian tentang
apa ya, proses-proses yang dilakukan itu dari yang namanya bambu itu kan satu apa ya, satu lingkungannya itu kan biasanya bukan berbuku-buku, tentunya kalau bambu pasti berbuku-buku ya. Pak. Kan bambu itu biasanya per kelompok ya, Iya, tumbuhnya itu per kelompok. kelompok. Nah, kan kita untuk membuat sebuah ayakan yang kamu sebutkan tadi itu kan kita harus mencari dulu ini. Ada bambu yang apa ya, bambu yang tua, bambu yang muda gitu. Nah, untuk bikin ayakan sendiri itu bambu yang digunakan bambu seperti apa? Kalau buat ayakan dan besek sendiri Pak, bagusnya menggunakan bambu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda juga. Bagusnya yang sedang aja. Yang sedang. Kalau terlalu muda nanti cepet apa? Cepet apa nih? Kalau misalkan terlalu muda, Susah juga Pak dianyamnya kalau terlalu muda. terlalu muda. Ya. Terus ketahanan juga mungkin ya kalau terlalu muda. Ketahanan ya Iya, gitu. kurang. Kalau Terlalu tua tua, gampang ini, patah. patah Oh, bambunya. gitu ya. Jadi ada ilmunya juga Iya, ya ada di ilmunya. situ. Ya luar biasa ya selama 1 tahun. Nah, 1 tahun. Maaf salah. 1 tahun. 1 minggu ya. Karena durasinya berapa? 2 minggu yang 2 dikasih minggu, ke 2 minggu. Minggu terakhir kita ada panen Ada panen karya gitu yang dihasilkan. Luar biasa. Tadi ya ada bambu jenis bambunya ya. Biar yang lain tahu nih bahwa bambu itu berbagai jenis. Iya. Mungkin ada bambu yang kamu ketahui itu yang digunakan untuk peralatan tersebut apa sih sebenarnya, bambu jenis apa? Bambu jenis bambu tali Pak kalau bagus. Kalau bambu surat Iya. susah juga dianyamnya Pak. Oh, Gampang susah. patah. Gampang patah juga. Ya. Meskipun kondisinya nggak muda nggak tua gitu, Ya, sedang-sedang aja sedang gitu. aja cepat patah Pak. Kalau bambu tali kan Mm-mm. mudah gitu dianyamnya. Mudah dianyam. Iya. Kalau bambu ini ya, kalau misalkan bambu apa ya, bambu surat itu kan agak besar ya biasanya. Bambu besar, surat. Kalau bambu tali sebaliknya, kecilnya gitu ya, Kecil. diameternya itu pada kecil. Iya. Apakah perlu direndam dulu tidak? Nah, biasanya kalau misalkan kita bikin pagar gitu kan, kayak bikin kandang ayam, biasanya kan harus direndam dulu. Nah, untuk bikin besek sendiri atau bikin apa sih, ayakan sendiri perlu nggak perlu direndam dulu dalam air, dalam lumpur tidak kira-kira? Perlu Pak direndam dulu selama 1 hari atau 2 harian Pak. Terus dijemur Oh, dijemur. ya, Oh. biar ketahanannya makin kuat Pak. Oh iya. Nah, sekarang Bapak nanya, kalau misalkan kamu itu ngikutin P5 itu nilai positifnya bagi kamu sendiri ya tentunya. Apa sih sebenarnya nilai positif yang kamu dapatkan setelah kamu melakukan kegiatan P5 sampai panen karya yang diselenggarakan di sekolah kita itu seperti apa? Banyak Pak pelajaran-pelajaran yang saya dapat. Mm-mm. Contohnya menjadi gotong royong Pak, gotong royong Oh. membuat ayakan dan besek, membuat stand juga. Gotong Sama. royong pertemanan menjadi kuat juga Pak. Lebih dekat Lebih berarti ya. dekat, Luar ya. biasa. Dan mengembangkan juga kearifan lokal Pak. Mengembangkan kearifan lokal Iya. juga. Ya itu yang patut kita lestarikan tentunya Iya, Pak. seperti itu. Nah, untuk stand juga kemarin memang Bapak ada kunjungan-kunjungan ke setiap stand, memang agak sedikit unik ya istilahnya, baru tahu oh ternyata bambu itu bisa jadi A, bisa jadi B gitu kan. Sampai di sini bisa kelihatan bahwa oh ternyata bambu itu banyak sekali manfaatnya gitu kan, selain biasanya kan kita dipakai untuk kayu bakar gitu kan, Iya. untuk alat bakar maksud Bapak gitu kita. Nah, sekarang udah dilahir ada tempat pensil lah gitu kan. Kemudian ada tempat menanak nasi juga gitu kan. Terus ada lagi banyak lah yang dari hal-hal yang baru gitu yang ditemukan dari bambu krep ini sendiri ya, seperti itu. Nah, terus kamu optimis nggak kalau misalkan ini bisa go internasional nggak gitu, bisa apa ya, bisa dilihat sama orang luar dari negara kita nggak gitu? Terus budgetnya berapa atau misalkan harganya yang kita pasarkan berapa kira-kira? Kamu optimis nggak? Optimis itu percaya diri gitu kan dengan produk yang kamu bikin kira-kira? Saya percaya diri Pak kalau bisa mengembangkan produk-produk Iya. dari Indonesia seperti kemarin membuat besek, ayakan dan kerajinan-kerajinan lainnya menjadi go internasional. Kalau dibilang harga sih saran bisa mencapai harga yang fantastis Pak. Oh gitu. Ya, Kalau misalkan memang di luar di gitu luar ya. ya, di Tapi luar. kalau di lokal kita sendiri kan udah tahu Udah tahu tahu, ya harganya gitu. Cuma mungkin kalau di luar negeri tentunya kita harus mengemas dengan baik gitu kan. Karena mungkin orang luar negeri itu menilainya itu bukan dari sisi fungsinya. Mungkin ya.
apakah itu dari sisi Sisi keunikannya Pak. estetiknya, Estetiknya. keindahannya gitu yang bisa diambil lah gitu. Ya itu dicoba-coba, nanti bisa dipasarkan lah pasar online gitu kan, coba-coba aja gitu kan. Kemarin pas 2 minggu itu menghadirkan staf ahli nggak gitu, ada ahlinya khusus nggak yang didatangkan agar kamu itu bisa, oh yang tadinya ilmu kamu itu bisanya bikin ayakan, bikin besek itu kayak gini, ternyata ada ahlinya udah, oh jadi harus seperti ini gitu, ada kemarin? Ada pendidikan itunya nggak? Ada Pak dari Mhm. yang ahlinya Pak. Jadi ada yang salah kemarin soal Mhm. menganyam. Itu Mhm. didatangkan oleh ahlinya. Saya juga Heeh, datang ke ahlinya langsung? Heeh, buat tahu lebih dalam lagi heeh, gimana cara menganyam ini salah atau enggak. mhm. Terus kemarin saya coba menganyam sendiri dan alhamdulillah Pak, saya bisa. Bisa Bisa. gitu, luar biasa. Kalau Bapak sendiri belum bisa tentunya. Ya kemarin pengen belajar juga sih buan ya banyak kerjaan gitu, tapi memang ini kamu sebagai generasi penerus ya, sebagai generasi muda tentunya tidak boleh melupakan yang namanya budaya daerah ya, apalagi ini. Karena mungkin untuk bahan bambu sendiri kan ini namanya bambu, di mana si bambu ini kan istilahnya ramah lingkungan ya, Iya, tidak merusak polusi, tidak polusi. merusak apapun lah lingkungan. Cuma mungkin kita harus bertahap gitu kan. Terus ada juga kemarin yang bikin sendok ya, bikin Iya, garpu, kemudian bikin sedotan dari bambu. sedotan Itu dari bambu. perlu ya diinovasi lah istilahnya terkait dengan bambu-bambu yang digunakan agar si bambu tersebut dikemas dengan baik dan juga bisa diproduksi banyak sehingga menghasilkan ya usahalah bagi anak-anak muda, khususnya bagi pelajar Bagi di pelajar. di sisi kamu belajar juga dapat menghasilkan Menghasilkan uang uang gitu, sendiri. seperti itu ya. Nah itu ya. Terus selain kamu kemarin ikut, Bapak lihat kamu itu memang aktif sekarang di seni ya? Iya Pak, Di seni. di Kenapa sih seni. masuk ke seni, kamu nggak gengsi gitu? Yang lainnya kan biasanya ada seninya bukan seni tradisional ya, ada seninya seni modern ya, kayak modern dance gitu kan, kayak nyanyi dan segala macamnya. Terus kamu sendiri kenapa terjunnya ke seni tradisional gitu, kenapa? Alasannya kenapa? Karena saya tertarik Pak melestarikan, Mhm. kebudayaan-kebudayaan kita sendiri Pak. Oh luar biasa. Lebih ingin, melestarikan kebudayaan-kebudayaan saya sendiri dibandingkan Yang modern modern modern. modern gitu ya. Iya, Oh luar biasa sekali ya, tentunya itu harus lebih ditanamkan. iya. Ya mungkin ada pesan-pesan khusus lah nanti untuk teman kamu, untuk bagaimana sih kita sebagai generasi muda itu untuk mempertahankan budaya daerah, budaya lokal khususnya dan umumnya budaya Indonesia agar tidak terkalahkan dengan budaya asing yang masuk, gimana menurut kamu nih? Kalau menurut saya Pak, jangan mengikuti gengsi lah. Oh mengikuti gengsi, Ya, heeh. sekarang banyak anak muda yang mengikuti gengsi karena tren-tren terbaru yang Terbaru, saat ini sedang booming gitunya? booming. Oh gitu. Sekarang banyak anak muda yang melupakan sejarah-sejarah atau kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Tentunya seperti itu. Iya, Wah, luar biasa. Jadi gitu ya, sahabat 8 tentunya memang apa yang disebutkan tadi bahwa kita itu tetap harus melestarikan budaya daerah ya, meskipun tadi ya bilang jangan gengsi-gengsi ya gitu. Karena kalau misalkan tidak ada orang seperti kamu yang kuat istilahnya melestarikan budaya daerah, siapa lagi gitu kan iya, istilahnya. Apalagi sekarang bahasa ya, tentunya bahasa daerah juga sekarang udah hampir udah hampir punah. punah. Karena di satu mungkin ada bahasa nasional, Iya, bisa jadi ya iya, seperti itu, tapi memang bahasa nasional wajib. Ada juga bahasa internasional, apalagi ada bahasa-bahasa asing yang masuk, sehingga bahasa daerah kemungkinan sekarang ada sedikit tergerus ya, iya Pak. ini gitu. Nah selanjutnya, ada tantangan khusus nggak? Bagaimana sih kamu komitmen dan konsisten tidak akan rubah, tantangannya apa sih yang harus kamu hadapi gitu kalau misalkan aduh saya tuh agak sulit nih misalkan untuk dapat melestarikan atau memperkuat budaya lokal ini gitu, karena mungkin ada cibiran, ada hinaan gitu Iya. kan, ada bulian gitu kan dari teman-teman, di mana si teman-teman ini lebih condong mereka gengsi gitu. Menyingkapinya bagaimana nih kamu? Ya punya apa sih tantangannya mungkin? Banyak sih Pak tantangan-tantangan yang saya dapat Mhm. kalau saya melestarikan kebudayaan-kebudayaan kita sendiri Pak. Banyak Heeh. tantangannya seperti omongan teman, tapi saya tidak memperdulikannya. Iya bagus sebetulnya seperti itu ya. Karena hinaan mereka adalah motivasi saya untuk bangkit. Bangkit, Ya, luar biasa. Quote hari ini, hinaan mereka adalah apa?
motivasi saya saya untuk untuk bangkit. bangkit. Nah itu ya, jadi quote-nya hari ini memang seperti itu ya tentunya. Jadi memang apapun yang kita lakukan selama itu positif, terus maju aja. Iya. Jangan sampai mendengarkan dari kiri dan kanan tentunya yang bernilainya negatif. Yang istilahnya biarkanlah mereka jadi toksik ya bagi Iya. kita, tapi kita jadi booster bagi orang lain. Jadi kita jadi penyembuh lah bagi orang lain. Dimana apapun yang kita lakukan selama itu positif, apalagi kita melestarikan budaya ya tetap kita harus kuat seperti itu ya, Iya. itu seperti itu. Nah sekarang kamu kan di SMK ya, tentunya Iya. SMK itu lebih condong lulusannya itu nanti kerja, apalagi kamu di TKR. Apakah akan menghilangkan budayanya karena masuk ke TKR kan berhubungan dengan otomotif ya kalau TKR, dengan mesin mobil lah, dengan mesin motor lah, dengan spare part dan segala macamnya. Kira-kira menyikapi itu kamu menyimpan hal tersebut itu di mana sih sebenarnya dari budayanya sendiri? Apakah tetap mau tanpa meninggalkan dari esensi atau isi dari TKR-nya sendiri nih? Bagaimana menurut kamu? Kalau saya Pak, nanti kalau sudah bekerja dan sudah nikah juga kalau ini Kalau ada jodohnya. kalau jodohnya Terus saya tidak akan lupa, saya akan tetap melestarikan kebudayaan saya sendiri. Kalau Sendiri. tidak saya, siapa lagi gitu. iya betul ya gitu. Mungkin yang jadi tantangan bagi kamu kalau menurut Bapak itu ngajak orangnya ya. Iya. Karena tidak semua orang satu frekuensi, satu pokok pikiran sama kita. Kadang kita suka dengan budaya daerah, belum tentu kan yang lain Orang juga lain, suka, yes. kadang-kadang nyinyir gitu. Iya. Nah mungkin itu yang harus kita garis bawahi bahwa apapun yang kita lakukan, meskipun itu teman, saudara gitu kan yang menghujah kita, kenapa sih kamu begitu? Tapi selama itu nilai positif nggak apa-apa. Ya, asalkan jangan bertentangan dengan agama, itu aja kan istilahnya seperti itu. Ya. Baik, terima kasih hari ini udah hadir. Mudah-mudahan ke depan nanti Sahabat 8 kita bisa ngobrol lagi ya. Kebetulan hari ini kita ngobrol tentang kearifan lokal karena berhubungan dengan kemarin P5 yang sudah diselenggarakan sama SMK Negeri 8 Garut tentunya. Dan untuk kedepannya nanti mudah-mudahan kita akan lagi ada panen karya atau istilahnya event dari P5 sendiri dengan temanya apa, kalau kemarin kan bergotong royong ya, ada dimensi gotong royong dan kerja mandiri kemarin, mandiri. ada mandiri. Nah itu yang diusungnya dari dimensi P5 sendiri. Ya mudah-mudahan apapun topik yang kita berikan hari ini, perbincangan kali ini bermanfaat bagi kalian semua tentunya. Hari ini Bapak menghadirkan seorang siswa di mana beliau adalah orang yang selalu berkonsisten, mungkin kedepannya mudah-mudahan tetap berkomitmen bahwa budaya daerah tetap harus kita lestarikan. Kalau bukan kita siapa lagi ya. Mungkin itu saja dari kita. Ada salam khusus mungkin bagi anak-anak TKR, apa motivasinya? Silakan. Bukan buat anak-anak TKR juga, Oh. buat semuanya Oh aja. boleh. Buat semuanya berarti ya. Ya, tetap semangat dan jangan pantang menyerah, lestarikan juga kebudayaan-budayaan kita sendiri. Iya, budayaan-budayaan yang ada gitu Yang kan ada, ya. di negara kita. Oke, terima kasih ya hari ini udah hadir. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan ini memberikan manfaat yang positif bagi semuanya. Sampai ketemu lagi dengan topik bahasan yang lain yang lebih menarik lagi. Tentunya tetap masih di Obsesi Obrolan Seputar Siswa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.